Amin. Baik, kita akan memulai Bible study kita. Kita bersyukur kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan sampai ke Matius pasal yang ke-6. Ya, kita bersyukur. Ketahuilah bahwa Matius 5, 6 dan 7 adalah serial khotbah Yesus di bukit. Ya, saya sudah ke bukit itu bersama dengan istri saya. Nah ya, di bukit itu di tepi Danau Galilea. Jadi di lereng bukit gitu ya, di tepi Danau Galilea, dan di sana dibangun sebuah gereja untuk memperingati di mana Yesus pernah berkhotbah di atas bukit. Jadi memang dia semakin tinggi, jadi Yesus berbicara dari tempat yang lebih tinggi kepada banyak orang di sana. Taman itu di gereja itu ada taman sangat indah. Dan di sepanjang taman itu ada tulisan-tulisan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dan ada dari berbagai bahasa, menarik sekali ya. Dan tidak jauh dari tempat itu, di sebelah kanannya itu, kalau kita menghadap gedung itu, di sebelah kanannya ada juga sebuah chapel, sebuah gereja yang dibangun. Lalu kami bertanya itu gereja apa? Ternyata itu tempat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ekor dan 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadi itu ada gerejanya. Jadi bersebelahan, menarik sekali ya. Dan sangat indah tempat itu. Di tempat itu kami mengambil waktu untuk kami berdoa, menyembah Tuhan, mengungkapkan komitmen kepada Allah. Itu menarik sekali. Ya, 2 minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang bagaimana sebagai garam dan terang dunia, bagaimana kemarin diajar Pak Leo, ya saya mengikuti lewat YouTube dan bersyukur teknologi bisa menolong kita sekalipun jarak jauh bisa belajar bersama. Nah hari ini kita akan lanjut, jadi khotbah di atas bukit di Matius pasal yang kelima, lanjut khotbah di atas bukit itu di Matius pasal yang ke-6. Lihat sama-sama, kita akan baca, kita akan bagi ayat ini ke dalam 2 atau 3 perikop, maksudnya 2 atau 3 kali Bible study. Nah Bible study hari ini judulnya adalah kebiasaan yang luar biasa. Oke, kebiasaan yang luar biasa. Matius 6 kita akan bahas dari ayat 1 sampai 5 sampai ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 1 mulai dari ayat 1. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan ini sungguh menarik. Ada 3 hal yang dituliskan di dalam firman ini yang menjadi kebiasaan pada zaman itu yang dikoreksi oleh Tuhan. Kebiasaan itu yang pertama adalah memberi, yang kedua berdoa, dan yang ketiga berpuasa. Ayo ikut bersama dengan saya. Yang pertama apa? Memberi, yang kedua berdoa, yang ketiga berpuasa. Nanti ada hal yang lain lagi. Saudara, mengapa Yesus setelah mengucapkan kata bahagia lalu berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya menjadi garam dan terang, lalu dia menjelaskan kedatangannya untuk menggenapi yang namanya Taurat itu. Ini menarik sekali. Kenapa dia tiba-tiba langsung mengajarkan tentang memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa? Ayat ini sebenarnya Yesus katakan karena di Matius pasal yang kelima dia berbicara tentang hidup keagamaan. Itu sebabnya kalau di Matius pasal yang kelima dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi ini. Nah, jadi hidup keagamaan. Nah, itu sebabnya Yesus pakai tentang hidup keagamaan. Hidup keagamaan itu di dalam bahasa aslinya adalah kebenaran, yaitu apa? Mempraktekkan kebenaran. Hidup keagamaan adalah bagaimana kau mewujudkan kebenaranmu, bagaimana caramu menunjukkan kebenaran. Itu sebabnya Yesus mengulanginya kembali di ayat 1, Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Nah, sama, ya kan? Hidup keagamaan, kewajiban agamamu. Tetapi di dalam bahasa aslinya, sekalipun ini sama, ini merujuk kepada 2 hal yang berbeda. Yang pertama yang dikatakan adalah hidup keagamaanmu itu berbicara tentang moral. Makanya jangan ini dan segala macam, berbahagia. Dan kewajiban keagamaan ini berbicara tentang pola hidup yang sudah ada pada zaman itu. Yang pertama yang diterima dari Allah, mengenai hukum-hukum daripada Allah, itulah hidup keagamaan. Kewajiban keagamaan ini adalah pola hidup yang sudah ada, yang sebelumnya ada yang diturunkan dari Allah, yang ini sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat terus dikoreksi oleh Tuhan. Nah, ini menarik. Mengapa? Karena di dalam Matius 6 mulai dari ayat 1 sampai 18 ini menarik sekali karena ada banyak kata jangan.
Jangan memberi seperti orang munafik semuanya. Jangan memberi seperti orang munafik. Jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan berpuasa seperti orang munafik. Jadi yang pertama kesamaan dari tiga hal ini yang diobservasi dilihat Yesus adalah memang pola hidup atau gaya hidup ini sudah ada di tengah-tengah orang percaya pada waktu itu, tetapi semuanya atau tanda kutip dibarengi dengan kemunafikan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, di Matius pasal yang kelima ketika Yesus berkata berbahagialah, berbahagialah, maka orang yang menangkap firman ini bisa menjadi dua. Yang pertama, dia akan menjadi sombong. Karena apa? Aku sanggup memenuhinya. Inilah yang akan membuat dia menjadi munafik, gitu loh. Tetapi yang kedua, yang positif adalah aku sadar bahwa kalau aku mengalami ini, sebenarnya aku sedang ada di dalam prosesnya Tuhan untuk sampai kepada bahagia. Itu sebabnya yang kedua, kalau aku berhasil menjadi garam dan terang dunia, aku bisa menjadi terkenal. Aku bisa jadi hidup munafik. Hati-hati ketika aku bisa memenuhi seluruh hukum Taurat. Aku bisa melakukan semua hukum dengan baik. Ini akan memunculkan kemunafikan. Saudara, itu sebabnya 3 kali di dalam 3 perikop ini Yesus berkata jangan seperti orang munafik, jangan seperti munafik, jangan seperti orang munafik. Saudara, kata munafik dalam bahasa Inggrisnya adalah hipokrit. Hipokrit itu di dalam bahasa Yunani adalah seni pertunjukan topeng, seni pertunjukan teater, yaitu yang memakai topeng. Seni peran dengan memerankan orang lain. Contoh Agus memerankan siapa? Contoh Agus memerankan siapa ya? Contoh Agus memerankan siapa tokoh yang familiar saudara tahu gitu lah ya. Contoh saya memerankan SpongeBob atau saya memerankan Patrick. Sebenarnya kamu pergi kemana? Nah gitu. Jadi saya adalah Agus tapi memerankan Patrick. Nah munafik itu adalah seperti itu. Yang kelihatan adalah orang lain yang dianggap baik tapi yang di dalamnya buruk. Itu sebabnya mengapa lihat ada 4 hal yang sama ditekankan di dalam 3 perikop ini. Yang pertama dikatakan jangan seperti orang munafik. Yang kedua yang sama di dalam 3 perikop ini adalah dikatakan apabila engkau memberi sedekah, apabila engkau berdoa, apabila engkau berpuasa. Nah ini menarik, kenapa dikatakan apabila engkau? Nah ternyata kata ini muncul karena memang mereka punya kebiasaan memberi, kebiasaan berdoa, dan kebiasaan berpuasa. Jadi waktu engkau berdoa, waktu engkau memberi, waktu engkau berpuasa. Ini adalah sebuah kebiasaan yang didorong oleh Yesus untuk dilakukan oleh orang percaya. Jadi kita menemukan kalau saudara dan saya adalah orang percaya, ini adalah hal standar, hal yang normal untuk kita lakukan. Yaitu apa? Memberi, berdoa, dan berpuasa. Ini hal yang normal, gitu loh. Makanya Yesus berkata apabila engkau berdoa, apabila engkau memberi, apabila engkau berpuasa. Ini adalah sesuatu yang lumrah yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Nah, yang ketiga, ada yang menarik lagi, yang ketiga yang sama di dalam 3 perikop ini. Yaitu apa? Tentang motivasi. Motivasinya yaitu apa? Jangan terlihat. Betul? Makanya dikatakan, contoh Matius 6 di ayat yang keempat dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Nah, tersembunyi itu ya, tersembunyi. Juga itu memberi di tempat tersembunyi. Terus di Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tersembunyi. Yang terakhir di Matius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-18 dikatakan, supaya jangan dilihat oleh orang. Jadi tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi semua, maka Bapamu melihat yang tersembunyi. Semua ini. Mengapa?
Karena pada zaman itu adalah zaman di mana orang ingin dilihat, dikenal. Gitu loh. Orang Yahudi sangat terkenal dengan ketaatan mereka kepada Allah. Dan mereka mau dilihat oleh orang-orang, dia begitu taat. Dia menunjukkan, dia memberi. Nah saudara, ini menarik. Kesamaan-kesamaan ini mendorong kita melihat bahwa ini adalah basic hidup orang percaya. Tapi yang terakhir, yang keempat, yang punya kesamaan, yang ada kesamaannya di dalam 3 perikop ini adalah bahwa dikatakan akan membalasnya kepadamu. Bapa akan membalasnya. Di pasal Matius 6 ayat 4 dikatakan Bapa akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-6 dikatakan maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 18 dikatakan maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, kata tersembunyi dan dibalas, mungkin saudara akan bingung, kok kontradiktif ya? Kemarin kan Pak Leo menjelaskan tentang garam dan terang dunia, secara khusus Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah ini kan di depan orang, terus tiba-tiba dikatakan harus tersembunyi. Apakah ini kontradiktif? Tidak. Di Matius 5 ayat 16, kenapa terang kita bercahaya di depan orang, tujuannya apa? Orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang di sorga, itu dia. Nah di ayat pasal yang ke-6, di ayat 4, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-18, tersembunyi itu akan dibalas Tuhan ketika motivasi kita jelas dan benar. Bukan untuk kemuliaan diri kita. Tadi Matius pasal 5:16 dilihat semua orang untuk kemuliaan siapa? Bapa. Mengapa Yesus katakan di tempat tersembunyi? Untuk menolong kita tidak membanggakan, menyombongkan diri. Supaya kemuliaan tetap kepada siapa? Kepada Bapa. Paham maksudnya ya? Nah itu dia. Nah itu sebabnya dengar, yang menarik adalah kebiasaan ini, kebiasaan memberi, kebiasaan berdoa, kebiasaan berpuasa, ini mendapat upah dari Tuhan. Mendapat upah. Kenapa sampai dikatakan tersembunyi? Karena Tuhan mau mengkoreksi motivasi kita. Semua untuk Tuhanlah yang terlihat dimuliakan. Dan yang kedua, kita lakukan bukan untuk mendapat upah, tapi kita lakukan sebagai apa? Dikatakan di sana apa? Kewajiban keagamaan, yaitu apa? Kehidupan kita. Itu merupakan sebuah hal yang normal. Enggak perlu ada pujian, enggak perlu ada alasan upah untuk mengerjakannya. Contoh, hal yang wajar kita lakukan di dunia ini, yaitu apa? Makan, betul? Tidur. Apakah saudara makan dan tidur supaya saudara dipuji orang? Tidak. Apakah saudara makan dan minum supaya saudara mendapatkan uang atau harta? Tidak. Tetapi makan, minum itu, tidur itu adalah menjadi sebuah apa? Kebutuhan. Nah Yesus sedang mengajarkan ini kepada mereka. Kewajiban keagamaanmu ini bukan seperti Taurat yang diajarkan di dalam Matius pasal 5. Tetapi menjadi sebuah kebutuhan dalam hidupmu. Sesuatu yang lahir dari kebutuhan dalam hidup. Yang dilakukan motivasinya bukan untuk mendapatkan pujian, bukan mendapatkan sanjungan atau popularitas, tetapi sebuah kebutuhan dari dalam diri kita. Nah ini 4 hal yang sama di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 18 ini. Nah mari kita lihat perlahan-lahan. Tadi kita sudah bahas tentang yang namanya munafik, yaitu seni peran, seni topeng, memerankan hal yang lain. Sampai hari ini itu ada terjadi. Seni peran itu ada. Di dalam gereja atau kehidupan orang percaya juga kadang terjadi. Yaitu kita baik di depan orang lain tapi di belakang tidak baik. Dan ini tidak baik. Tuhan bilang apa? Jangan seperti itu, harus ditanggalkan. Nah kita pergi kepada hal yang pertama, yaitu memberi sedekah. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan firman Tuhan ini menarik sekali di ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu. Nah ini kata mencanangkan, ini
di dalam konteks Indonesia. Bahasa aslinya ini adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah blow a trumpet, meniup trompet. Tetapi konteks Indonesia, konteks kerajaan nggak ada trompet. Apa yang ada? Gong. Ya, gong. Makanya dikatakan canang. Mencanangkan itu bukan merencanakan, tapi pemberian yang membuat didengar oleh orang-orang. Tahu. Masih ingat ada janda yang memberi 2 peser dan ada orang kaya yang beli totong. Jadi Tuhan bilang apa? Jangan memberi supaya engkau, namamu seperti trompet yang terdengar di dalam semua orang. Tidak, jangan memberi untuk itu. Karena apa? Kalau kita lakukan itu, kita seperti orang munafik. Dan orang munafik ini, kalau dikatakan rumah ibadat dan lorong-lorong, ini namanya sinagog. Kami sudah lihat, oh ini sinagoga orang Yahudi. Dan memang jalan-jalan itu, lorong-lorong itu sempit. Jadi mereka suka berdiri. Kenapa di tikungan dikatakan di sana, rumah di lorong-lorong supaya mereka dipuji? Karena memang lorong-lorong itu sempit dan orang nggak cepat. Jadi kalau kita berdoa kelihatan, kalau kita memberi kelihatan. Dan memang benar, pada zaman Yesus itu, sinagoga itu bukan hanya tempat beribadah, tapi tempat sekolah dan juga tempat orang memberi. Makanya banyak orang ada meminta-minta di depan rumah Tuhan. Bahkan di sepanjang lorong menuju rumah Tuhan. Kami di sana, menarik sekali waktu di sana, saya agak geli juga. Memang tour guide kami sudah bilang jangan memberi kepada mereka. Karena kalau kita kasih pada mereka nanti yang lain datang. Karena mereka sudah tahu kalau turis-turis gitu loh. Jadi waktu jalan, Mister Dollar, Mister Dollar, Mister $1. Dia minta $1. Dia sampai ngomong gitu langsung, gitu loh. Nah tour guide kita bilang jangan, gitu loh. Ya jadi satu sisi mau kasih, tapi satu sisi lagi dibilang jangan. Karena ternyata mereka udah tahu kalau para pengunjung hatinya kan terhenyuh, mudah memberi. Nah waktu memberi itu bisa menjadi kesempatan yang jahat. Yaitu apa? Ada orang buka dompet. Akan ada orang memperhatikan dari tempat lain nanti yang akan mengambil dompet itu. Gitu loh. Jadi dilarang, diusahakan jangan memberi. Nah sekali lagi kembali dikatakan jangan memberi supaya namamu tercanang. Agus memberi sekian gitu loh. Blow a trumpet. Kan trompet itu terdengar bunyinya. Wah gitu loh. Satu kali saya pergi melayani di Sulawesi Utara, di daerah Minahasa itu. Lalu ada pembangunan gereja, ini menarik. Di Indonesia di bagian timur, tengah atau ke barat sana, untuk pembangunan rumah ibadat agama tertentu ada sumbangan-sumbangan, betul ya? Nah waktu saya di Minahasa, di Manado ada juga seperti itu. Lalu diputar lagu rohani, orang memberi. Nah yang menerima pemberian itu announcer, terima kasih karena seringkali yang memberi ini adalah penduduk daerah situ, jadi sehingga diketahui oleh yang menerima ini. Oh terima kasih Bapak Anu sudah memberi 10.000, digituin. Wah, puji Tuhan mobil merah dengan nomor polisi sekian memberi 20.000, gitu-gitu saudara. Akhirnya waktu kami jalan kan, Pak Pendeta jadi yang membawa saya ini nggak enak. Masa dia bilang Pak Pendeta memberi 1.000, kan lucu. Jadi dia buka kaca, dia kasih. Wah ada Pak Pendeta lalu dan wah puji Tuhan Pak Pendeta memberi 50.000. Tercanang namanya, trompet didengar oleh semua orang. Saudara pendeta ini pun sebenarnya nggak mau, tapi itu sistem yang mereka buat. Tapi jauh dalam hati kita, sekali lagi, jangan pernah memberi supaya nama kita dikenal oleh semua orang. Bahkan dikatakan ini, lihat, memberi itu ayat 3. Jika engkau memberi sedekah, lihat ya, jangan diketahui tangan siapa? Tangan kirimu, artinya apa? Yang paling dekat dengan tangan kanan, ya tangan kiri. Artinya apa? Di atas dikatakan mencanangkan. Sampai sedekat itu, gak usah orang lain tahu, gak usah kowar-kowar. Ada bedanya antara bersaksi,
menyaksikan apa yang kita lakukan ketika memberi, dengan beda ketika kita memberi untuk nama kita dikenal oleh banyak orang. Ada bedanya. Ya, dengar, kalau kita memberi sedekah dan semua orang tahu, sudah selesai, upahnya sudah kita dapat. Tapi kalau kita memberi Tuhan yang dimuliakan, orang gak perlu tahu, maka tunggulah Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kita. Itu sebabnya lakukan hal ini. Pemberian-pemberian yang gak perlu diketahui oleh banyak orang. Pemberian-pemberian yang gak perlu menuntut balas. Baik itu ucapan terima kasih, pujian atau balas kembali, lakukanlah. Hati yang mau memberi tanpa mengharapkan balasan. Karena kita tahu Tuhan yang akan membalasnya. Amin. Ini memberi sedekah. Karena memang pada zaman ini ketika Yesus mengkhotbahkan ini, bangsa Israel secara khusus orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka terbagi dua. Ada yang menjadi miskin dan ada yang menjadi kaya. Jadi yang kaya-kaya ini kadang memberi supaya mereka diketahui, dikenal oleh banyak orang. Makanya Yesus bilang apa? Orang miskin selalu ada padamu. Karena memang pada waktu itu mereka dijajah oleh Romawi dan mereka menjadi miskin. Nah, kita sudah lewati tentang memberi sedekah ini. Oleh sebab itu hari ini kita belajar. Saudara, kalau diberkati Tuhan atau jangan kalau. Belajarlah untuk memberi sedekah seberapapun itu. Amin. Belajarlah, mau sedikit, mau tambah banyak, saudaralah yang tahu dari hati kita. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk makanan, atau sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Ingat, berilah sesuatu bukan untuk kita memperhamba mereka, tapi berilah sesuatu supaya mereka mengucap syukur kepada Tuhan yang memberkati. Itu yang kita lakukan. Nah, kita masuk kepada hal yang kedua. Setelah memberi, berdoa. Ini menarik memang. Kenapa harus memberi dulu, baru habis itu berdoa? Kenapa enggak berdoa dulu, baru memberi? Ini menarik. Saya mempelajari mengapa harus memberi dulu. Karena ternyata pemberian itu adalah sikap yang membuat penyembahan kita dalam doa kepada Allah itu sampai. Hati yang memberi adalah dasar yang baik untuk berdoa dan berpuasa. Karena kalau tidak punya hati yang memberi, maka doa kita akan salah. Yaitu apa? Doa yang akan banyak meminta untukku, puasa yang akan banyak untukku. Yesus sengaja membuat memberi di awal supaya kita faham konsep berdoa dan berpuasa nanti bukan soal aku menerima sesuatu, tetapi tentang aku memberi sesuatu. Makanya kita lihat di ayat 5, Yesus berkata, apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik. Sama tadi ya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini orang-orang Farisi, orang-orang Farisi yang melakukannya. Dan sampai sekarang waktu kami pergi ke sana, memang mereka melakukan ini. Memang mereka melakukan ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini jangan diterjemahkan secara literal, yaitu apa? Kalau berdoa cari ruangan, cari tempat, cari kamar. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Enggak. Jangan diterjemahkan secara literal. Ini artinya adalah kebalikan dari yang di atas, yaitu doa yang dilihat oleh orang lain. Artinya apa? Memiliki kebiasaan doa yang tidak perlu mendapat persetujuan atau pujian orang lain. Kebiasaan doa, itu ya. Yang pertama, kebiasaan doa yang salah dari orang-orang Farisi. Tetapi ayat yang ke-7 ada kebiasaan doa yang salah juga, dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Pada zaman Yesus ada juga orang-orang yang tidak mengenal Allah. Secara khusus mereka ini yang punya penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa. Orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa, mereka akan berdoa bertele-tele, yaitu apa? Mengulang-ulang doanya. Makanya dikatakan ini, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Diulang-ulang, mumbling, diulang-ulang seperti mantra, gitu loh. Tanpa tahu isinya. Nah ini bahaya. Kita tidak diajar oleh Kristus untuk berdoa berulang-ulang tanpa paham isinya. Hanya pikir doa itu seperti mantra. Pokoknya kalau aku ucapkan ini berulang kali pasti terjadi. Itu adalah cara doa yang salah dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya apa yang terjadi? Di ayat 8 Yesus berkata, berdoalah seperti ini. Kenapa Yesus berkata doa seperti ini? Karena dikatakan, kalau kamu berdoa, kalau kamu meminta sesuatu, sebelum kamu minta pun, Bapa sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Jadi nggak usah ulang-ulang, nggak usah tele-tele, nggak usah salah, nggak usah harus didengar oleh semua orang. Itu loh. Maka kata Yesus berkata kepada mereka, karena itu berdoalah seperti ini. Doa seperti ini. Nah, saudara, seringkali ini dikatakan doanya doa Bapa kami. Sebenarnya ini adalah bukan doa Bapa kami. Ini doa murid Yesus. Karena murid, kalau saudara baca di kitab Lukas pasal 11, murid-murid berkata seperti ini, Guru, ajarlah kami berdoa. Yohanes ajar muridnya berdoa, kami murid-muridmu, ajarlah kami berdoa. Bagaimana doanya? Berdoalah seperti ini. Jadi ini adalah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, saudara, sebelum bahas doa ini, dari ungkapan di atas, itu sebabnya di gereja kita tidak menggunakan doa Bapa kami diulang-ulang terus. Jadi bukan keharusan. Memang ada sebuah gereja yang aturan liturginya tiap minggu harus mengucapkan doa Bapa kami. Bukan itu salah, bukan itu benar. Tetapi yang kita harus pahami adalah apa isi doa itu, apakah doa itu mempunyai dampak bagi hidup kita. Ngerti enggak doa itu? Jangan hanya diucapkan. Kalau doa itu diucapkan hanya untuk kita menyelesaikan liturgi, maka kita akan sama seperti yang dikatakan di ayat 5 dan di ayat 7 itu. Gitu loh. Oleh sebab itu mari kita pahami. Ayat 9, lihat sama-sama. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami. Saudara, saya menghitung, kata kami di dalam doa ini ada 9. Benar. Artinya begini, yang berdoa ini ketika berkata Bapa kami, itu bukan doa saya pribadi, tapi saya bisa mewakili keluarga saya, bisa mewakili saudara, jemaat, murid-murid Kristus yang lain. Jadi ini bukan doa personal, bukan. Makanya dikatakan Bapa kami, bersama, doa komunal ini, bukan doa pribadi. Coba kita lafalkan dan nanti kita akan temukan nanti itu ada 9 kali kata kami di sana. Kami, gitu loh. Mengapa kami? Karena sekali lagi Allah itu rindu semakin banyak orang-orang di muka bumi ini menjadi anak bagi Dia. Makanya dikatakan Bapa kami. Bukan Allah itu bukan milik perseorangan. Allah Bapa itu bukan milik satu golongan agama tertentu, tapi Dia datang untuk semua orang. Sehingga semua orang boleh berkata Bapa kepada Dia. Bapa kami. Dan jelas Yesus memperkenalkan Allah itu dengan sebutan apa? Bapa. Makanya yang Allah Tritunggal dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini karena Yesus yang mengajarkannya. Yesus yang mengajarkan kita memanggil Allah itu dengan sebutan apa? Bapa. Dia tidak mengajarkan, Yesus tidak mengajarkan kita memanggil Allah itu dengan sebutan yang lain. Di perjanjian lama, nama Allah itu begitu sakral sehingga tidak bisa disebut. Yod He Vav He itu. Makanya ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Wah, kami pergi ke tempat di mana Musa berjumpa dengan Allah dan bertanya, siapakah engkau? Dan kalau bangsa itu nanti bertanya, siapa yang mengutusmu? Yesus berkata, Allah berkata apa? Aku adalah aku. Nah itu loh ya, saking sederhananya.
Nah, di perjanjian baru Allah ini diperkenalkan oleh Yesus dengan sebutan Bapa, bukan Tuhan. Makanya ada orang korslet pikirannya ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris di perjanjian lama kata Lord yang diterjemahkan kepada kata Tuhan. Berarti orang menganggap Tuhan yang adalah seperti hamba. Memang pemahaman ini kita harus perlu luruskan. Betul, Tuhan itu harus menjadi Tuhan dan kita hamba bagi Dia. Tapi bukan pola perbudakan, pertuanan, perhambaan manusia. Beda. Gitu loh. Nah, Yesus mengajarkan bahwa Allah itu dipanggil dengan Bapa. Bapa kami yang di sorga. Kenapa harus jelas Bapa kami yang di sorga? Karena orang Farisi, orang Saduki, orang-orang pada waktu itu mereka bertanya, di mana Allahmu? Gitu loh. Jadi jelas. Makanya ketika Yesus berkata, dia dan hukum Taurat apa hubungannya? Aku datang, dia jelaskan untuk menggenapi. Saudara, ini menarik. Makanya waktu dijelaskan Pak Leo kemarin itu saya tambahkan sedikit. Kenapa di Gunung Transfigurasi itu yang namanya Musa muncul, yang namanya Elia muncul. Karena apa? Yesus berkata di dalam Matius pasal yang kelima, aku datang untuk menggenapi kitab para nabi yang diwakili oleh Elia. Aku datang untuk menggenapi Taurat yang diwakili oleh siapa? Musa. Itu sebabnya dia datang. Yesus datang yang namanya Musa dan Elia tunduk pada dia. Datang karena Yesus berkata dia menggenapi kitab para nabi dan dia menggenapi yang namanya hukum Taurat itu. Saudara, ini menarik karena apa? Yesus ketika dia mengajarkan ini, dia sedang tunjukkan bahwa dia berasal dari sorga, Allah Bapa yang dia wakilkan itu ada di sorga. Lalu lanjut, dikuduskanlah namamu. Nama Yesus dikudus, nama Allah dikuduskan. Yesus sedang mengambil yang namanya dari bagian hukum Taurat itu 10 perintah Allah supaya menguduskan nama Allah. Lalu dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini mu di sini, baru nanti bawahnya banyak kami. Jadi doa yang diajarkan oleh Yesus yang pertama adalah pengenalan akan Allah. Doa memuji memuliakan Allah. Siapa Allah dalam hidupmu? Jangan langsung meminta, tetapi memberi pujian, memberi pengagungan, memiliki hubungan dengan Allah yang kita doakan itu. Dikatakan di sana, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Mereka senang sekali dengan hal ini, karena sampai hari ini mereka sedang berdoa, orang-orang Yahudi masih berdoa supaya Mesias datang, kerajaannya datang. Karena mereka sedang dijajah oleh Romawi pada waktu itu. Dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini menarik sekali. Karena selama ini konteks dewa-dewa, mereka itu ada di atas, di langit, orang minta baru mereka datang. Nah, hari ini mereka lihat ini lebih daripada dewa. Tetapi dia ini adalah Allah pencipta semesta. Dan dia berkata, aku punya kerajaan di sorga yang bisa menjawab semua kebutuhan di muka bumi ini. Makanya dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Yang ada di bumi ini akan sesuai kehendak Allah ketika yang di sorga itu boleh turun. Makanya di khotbah di dalam Matius pasal yang kelima, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Semua itu adalah konsep hidup kerajaan Allah yang harus hidup di muka bumi. Menjadi garam dan terang adalah konsep hidup kerajaan Allah yang harus ada di bumi. Itulah yang dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi doa dimulai dengan pujian, pengagungan. Doa dimulai dengan hubungan yang intim dengan Allah. Lalu yang kedua, doa selanjutnya adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang kebutuhan pribadi. Kebutuhan makan minum saya atau orang yang saya wakili. Berikanlah kami Tuhan. Semua murid-murid berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Katakan sama-sama, secukupnya. Ketika dikatakan secukupnya, orang-orang Yahudi mudah memahami. Karena apa? Nenek moyang mereka, bangsa Israel pernah hidup di padang gurun selama 40 tahun.
Dan ketika mereka makan tiap hari, apa yang Allah katakan? Ambil secukupnya. Kalau kamu ambil lebih akan jadi apa? Busuk, gak bisa dimakan. Jadi mudah mereka memahami secukupnya. Kita orang Indonesia kadang gak tahu yang secukupnya. Karena kita gak pernah mengalami proses itu. Tetapi kita perlu belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Secukupnya. Jangan sampai dikuasai oleh makanan. Itu sebabnya ketika dikatakan datanglah kerajaanmu, pola makan kita pun harus menjadi pola makan kerajaan Allah. Bukan dikuasai oleh roh rakus. Apalagi namanya itu ya. Waktu di form pelepasan kita ada itu roh yang rakus. Apa namanya itu? Itu yang suka makan banyak. Ya, roh gelojo. Nah, itu ada itu. Ada orang seperti itu dirasuki oleh roh itu. Makanya kita harus punya, datanglah kerajaanmu. Konsep hidup kerajaan dalam makan. Kita perlu mengatur pola makan. Jangan karena punya banyak uang jadi semua dimakan. Itu loh. Akhirnya jadi sakit. Tidak. Kita juga pola kerajaan dalam makan itu ada mannernya. Apa kata firman Tuhan? Kalau kau lihat makanan enak, taruh apa di lehermu? Pisau. Supaya tahu kapan rasa cukup. Ya, secukupnya. 12, ini menarik, coba lihat ya. Allah semesta alam, perut tiba-tiba naik ke atas, pengampunan hati. Langsung pengampunan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Mengapa Yesus harus mengucapkan tentang hal, mengajarkan tentang pengampunan? Karena memang Injil atau kehadiran Yesus adalah membawa pengampunan Allah kepada manusia. Nah, Allah membuka dengan makanan. Karena apa? Makanan itu menarik manusia terbuka kepada Allah. Karena orang-orang pada saat itu mereka bisa melupakan Allah, meninggalkan Allah karena perut, karena makanan. Makanya Allah bilang apa? Aku cukupkan makananmu dan aku bawa pengampunan Allah bagimu. Makanya ada orang bilang apa? Sebelum mendengar Injil, isi dulu perutnya. Saudara, ini bukan berarti kita harus makan dulu baru kita mendengar firman Tuhan. Tidak. Artinya apa? Injil itu menjawab kebutuhan manusia, baik rohani maupun jasmani. Betul, Injil itu mengubahkan yang namanya rohani dan jasmani. Makanya apa yang terjadi di kitab Efesus? Orang yang bertobat dikatakan, yang mencuri jangan lagi apa? Mencuri. Injil mengubah dia tidak mencuri lagi, melainkan dia harus apa? Bekerja. Yang malas jangan lagi malas. Kalau masih malas jangan kasih makan. Nah, itu jelas sekali. Lah, dari sini kenapa Allah langsung membawa kepada pengampunan? Karena kita tahu pada saat ini juga ketika Yesus mengajarkan doa ini, mereka ini punya kebencian. Kebencian terhadap siapa? Orang-orang Romawi yang merampas kemerdekaan mereka. Betul. Jadi Yesus sedang ajar mereka, ayo ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ampuni. 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita tahu ayat ini seorang tokoh paus dari Katolik meminta ini untuk diubah. Dan ini menjadi polemik sehingga banyak orang non-Kristen yang selalu menyerang keautentikan, keaslian daripada Alkitab berkata, lihat Alkitabnya bisa diubah-ubah. Nah ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bukan berarti Tuhan yang membawa kita ke dalam pencobaan. Bukan gitu cara pikirnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini artinya adalah apa? Mengingatkan diri. Karena apa? Kita belajar kemarin. Allah tidak mencobai manusia, betul? Tidak. Tetapi apa? Doa ini artinya apa? Tuhan, saya ingatkan diriku, tolong supaya aku jangan sampai ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan ingatkan, gitu loh. Tuhan ingatkan saya supaya tidak jalan kepada pencobaan, tetapi melepaskan daripada yang jahat. Melepaskan. Karena si jahat inilah yang menggoda, yang memikat, menyeret, sehingga kita jatuh dalam pencobaan. Terakhir, diawali dengan pujian Bapa yang di sorga, namanya yang kudus, diakhiri dengan pujian, yaitu apa?
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah itu ya. Jadi semua ini akan yakin terjadi. Kita bisa memanggil Allah Bapa itu, memanggil Allah yang di sorga itu dengan sebutan Bapa. Kita bisa yakin bahwa namanya kudus. Kita bisa yakin bahwa kerajaannya bisa datang di muka bumi. Kita bisa yakin bahwa Dia mencukupkan makanan kita. Kita bisa yakin bahwa Allah menyanggupkan kita mengampuni orang lain. Kita bisa yakin bahwa kita menang dalam pencobaan. Kita bisa yakin bahwa kita lepas dari yang si jahat. Karena apa? Karena Allah itu yang mempunyai kuasa, punya kerajaan dan kemuliaan sampai selamanya. Jadi bagian terakhir itu adalah sebuah keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan semua itu. Nah ini menarik, diulangi kembali ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, coba ya, di atas itu bicara soal pengagungan Allah. Bicara tentang pengudusan Tuhan, bicara soal makan minum, bicara soal pengampunan, bicara soal pencobaan, kemenangan, bicara soal kemuliaan Allah. Tetapi yang diulangi, ditegaskan tentang apa? Pengampunan. Mengapa? Karena saya katakan tadi, kedatangan Yesus ke muka bumi adalah untuk membawa pengampunan Allah atas dunia ini. Makanya sampai 2 ayat ditambahkan oleh Yesus setelah kata amin. Dikatakan ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Karena jujur Bapak Ibu Saudara, kondisi saat itu sangat menyakitkan. Dan mereka punya alasan untuk sakit hati, untuk marah, untuk benci. Tapi Yesus bilang apa? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu, Bapa yang di sorga itu, Bapa yang kudus, Bapa yang bikin kuasa kerajaannya nyata di bumi, Bapa yang mencukupkan makanan, Bapa ini tidak akan mengampuni kesalahanmu. Gitu loh. Jadi lihat, pengampunan itu menjadi pintu untuk semua pribadi Allah kita alami dan doa kita dijawab. Jadi menarik sekali. Kenapa Yesus harus menyampaikan ini? Karena pada zaman itu orang-orang Farisi tidak berdoa seperti ini. Kita bisa membaca di bagian lain bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang doa orang Farisi. Yang dia langsung maju ke depan. Apa yang dia lakukan? Membanggakan diri, menyombongkan diri. Aku sudah taat, aku sudah melakukan hukum. Dan habis itu dia menghakimi. Bukan seperti pemungut cukai itu. Nah, Yesus menunjukkan doa yang berbeda. Nah, bagian terakhir dari perikop ini dalam hari ini yang kita bahas tentang kebiasaan yang luar biasa. Yang pertama tadi apa? Memberi. Yang kedua apa? Berdoa. Yang ketiga apa? Berpuasa. Nah ini menarik. Mengapa berpuasa? Sekali lagi ini kewajiban agama yang tanda kutip merupakan hal yang lumrah yang selalu dikerjakan oleh mereka. Tetapi Yesus koreksi supaya tepat, supaya benar caranya. Yang ketiga tentang berpuasa, ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, pada zaman itu memang kalau orang berpuasa, ada namanya model teologi penderitaan. Begini Bapak Ibu Saudara. Pada zaman itu ada sebuah kepercayaan, semakin saya menderita, semakin dekat dengan Tuhan. Gitu loh. Semakin saya menderita, semakin saya dekat dengan Tuhan. Salah satu penderitaan mereka untuk bisa dekat dengan Tuhan adalah berpuasa. Nah, jujur, berpuasa di sini jelas langsung bicara soal makan minum. Ini bukan puasa HP, puasa jalan-jalan, puasa nonton, bukan. Ini jelas puasa tentang makan. Dan jelas di dalam Alkitab banyak sekali memang diungkapkan tentang puasa. Banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang berpuasa. Kita temukan mereka. Ada yang berpuasa minta pengampunan dosa untuk bangsanya. Ada yang berpuasa untuk meminta supaya mereka dilepaskan daripada ancaman seperti Esther.
Ada yang berdoa puasa untuk mendapatkan anak seperti Hana. Banyak orang berpuasa, ya. Bahkan Daud berpuasa supaya anaknya yang mati itu hidup, tapi nggak hidup dihidupkan oleh Tuhan. Ada banyak orang berpuasa. Bahkan kita tahu sama-sama, Musa berpuasa, Yesus berpuasa. Dan model-model puasanya beda. Ada yang puasa tidak makan, tidak minum. Seperti Yesus 40 hari, Musa 40 hari, Elia 40 hari tidak makan, tidak minum. Dan ini dilakukan karena Tuhan Allah yang memberkati, mengurapi, menyanggupkan mereka. Tapi ada juga orang yang berpuasa yang bukan total tidak makan, tidak minum. Seperti Daniel, dia berpuasa tidak makan makanan daging atau makanan-makanan enak yang diberikan kepada raja. Jadi ada model-model puasanya. Ada Esther yang berpuasa 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Dengar baik-baik, ini adalah kebiasaan yang sudah hidup pada zaman itu. Tetapi Yesus koreksi, karena apa? Mereka punya pemikiran mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Karena begini Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu orang bisa tipu-tipu. Yang pertama ya tadi, kalau orang puasa menderita makin dekat dengan Tuhan. Tapi yang kedua, ketika orang berpuasa mereka bisa tipu orang lain. Contoh, dia budak, dia berpuasa dengan menunjukkan wajah dan segala macam, sehingga tuannya memberi dispensasi buat dia. Jangan tahu. Nah orang ini jadi apa? Bersembunyi di balik puasanya. Dia nggak ngerjakan tugasnya karena bersembunyi di balik puasanya. Gitu loh. Makanya dikatakan apa? Jangan lakukan itu. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Segar, tetap semangat, energik gitu loh. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saudara, Tuhan mau lakukan ini. Sekali lagi dia ngomong tentang tersembunyi, supaya hati kita tulus, motivasi kita jelas, murni di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ada 3 kali di dalam ayat ini juga, di dalam perikop yang kita baca tentang membalasnya kepadamu. Dengar baik. Tuhan kita bukan Allah yang bisa disogok. Dia seperti 1 Samuel pasal 16 melihat sampai kedalaman dasar hati. Dia lihat. Jadi dia akan membalas kalau sesuai dengan kehendak dia, sesuai dengan cara dia. Kalau kau melakukan sesuai dengan cara orang Farisi, ya dari orang Farisi lah upahmu. Kalau engkau lakukan sesuai dengan ahli-ahli agama pada waktu itu, dari mereka upahmu. Tapi kalau kita melakukannya sesuai dengan kehendak Allah, dari Allah lah kita menerima upah. Nah, oleh sebab itu dikatakan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tapi jangan pula seperti ini. Apakah kamu berpuasa? Supaya jangan orang tahu aku berpuasa, kita bohong. Enggak juga. Ya kasih tahu aja bahwa kita puasa, gitu loh. Tapi jangan jadikan puasa itu menjadi excuse, menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan kegiatan kita, tidak melakukan fungsi kita, gitu loh. Memang ada momen di mana kita puasa tinggalin semuanya. Seperti Musa naik di atas gunung Sinai, yang kemarin saya tunjukkan videonya. Naik di atas gunung Sinai, dia nggak makan, nggak minum, nggak melakukan tugas apapun. Dia puasa di sana. Ada. Tetapi pada zaman itu banyak orang yang berpuasa, melakukan hidup keagamaan mereka sambil bekerja mereka berpuasa. Nggak boleh dong. Harusnya kerja 8 jam karena puasa jadi 6 jam. Nah itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ikuti seperti itu. Ya lakukan seperti kewajiban kita. Gitu loh. Makanya dikatakan minyaki rambutmu, cuci wajahmu. Supaya apa? Tetap kita melakukan tugas panggilan kita. Makanya kalau berpuasa, siapkan diri baik-baik. Nah, kita sudah sampai pada akhir dari pembahasan hari ini. Ada 3 kebiasaan yang luar biasa yang akan diberikan upah oleh Allah di sorga. Yang pertama apa tadi? Memberi. Yang kedua apa? Berdoa. Yang ketiga,
berpuasa. Tetapi untuk melakukan semua ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Jangan seperti orang apa tadi? Munafik. Nah, munafik. Indonesia membuat munafik itu singkatan. Muka nabi, pikiran kotor. Nah gitu loh. Kita udah belajar tadi munafik itu seni peran memerankan orang lain. Ada kepalsuan. Tuhan gak mau pemberian yang palsu. Tuhan tidak mau doa yang palsu. Tuhan tidak mau puasa yang palsu. Juga dilakukan dengan motivasi yang murni. Bukan untuk mendapat pujian. Bukan untuk dikenal oleh semua orang. Bukan untuk mendapatkan yang namanya upah dari dunia atau dari orang. Tetapi kita lakukan karena kebutuhan kita kepada Allah. Oleh sebab itu ketika melakukan semua ini, harapkanlah upahnya dari siapa? Dari Allah. Mengharapkan upahnya daripada Allah. Juga kita diajar di sini bagaimana hati yang memberi itu akan menolong kita mudah berdoa dan berpuasa. Jadi kalau orang yang pelit akan susah itu berdoa, akan susah berpuasa. Ketahuan doanya. Kalau orang suka memberi, maka doanya pun adalah doa memberi pujian, memberi doa kepada orang lain, bukan ku mintaku semuanya. Bahkan Yesus ajarkan memintanya bukan hanya untukku, tapi apa? Kami. Meminta untuk bangsa, meminta untuk kota. Saya tutup, saya ingatkan kesaksian istri saya kemarin, bukan hanya dia, saya juga dan ternyata semua kami tidak disuruh. Udah lihat tembok ratapan itu, pengen berdoa sebenarnya menangis kepada Tuhan tentang diri kita. Tapi sampai di sana tidak ada seorang pun kami yang berdoa meminta sesuatu tentang diri kami. Kami semua tanpa dikomando karena terpisah, semuanya terpisah. Semuanya terpisah tanpa dikomando. Semua kami bersaksi Tuhan bawa hati kami berdoa untuk mereka. Mendoakan orang-orang Yahudi yang ada di sana yang sedang berdoa kepada Allah mereka. Yang menangis meminta supaya bait suci dibangun kembali. Saya menangis, semua yang lain semua menangis. Kalau mereka datang berdoa, menempelkan wajah mereka di tembok itu dan menangis supaya bait suci dibangun. Kami menempelkan wajah kepala kami di tembok itu dan berdoa supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Mesias yang sudah datang itu. Itu doa dan doa dan doa. Luar biasa. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan izinkan kami dalam perjalanan kemarin itu melihat semua hal ini untuk melihat bagaimana firman Tuhan itu pernah, atau firman Tuhan itu Yesus yang hidup itu pernah ada di muka bumi, hidup di sana dan membuat firman itu menjadi lebih dekat, lebih nyata. Oleh sebab itu kiranya Bible Study hari ini membangun kebiasaan yang luar biasa dalam hidup kita. Bangun kebiasaan memberi, bangun kebiasaan berdoa, bangun kebiasaan berpuasa. Bangunlah, ingat baik-baik, Tuhan membalasnya. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kalau pada zaman Yesus, kebiasaan keagamaan ini sudah muncul, namun banyak orang salah melakukannya. Di zaman hari ini juga, banyak orang Kristen tahu tentang memberi, tahu tentang berdoa, tahu tentang berpuasa. Hati kami sama-sama terbuka di hadapan-Mu. Koreksilah kami ya Tuhan. Apabila ada motivasi kami yang salah, motivasi yang tersembunyi, sehingga kami kelihatan seperti orang munafik. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan kami. Buatlah kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang layak dimuliakan. Nama-Mu yang diagungkan lewat setiap pemberian, lewat setiap doa, lewat setiap puasa yang kami lakukan. Yesus, Engkau dimuliakan. Taruhlah kebutuhan untuk memberi, kebutuhan untuk berdoa dan kebutuhan berpuasa di dalam hati kami ya Tuhan. Sebuah kehausan, kelaparan untuk melakukannya. Bukan supaya kami lebih rohani daripada orang lain. Bukan supaya kami mendapat pujian. Tetapi itu merupakan suatu hal yang membuat hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Hal-hal ini membuat kami
masuk ke tempat tersembunyi di mana hanya ada Tuhan dan kami di sana. Buat kami mengalami itu Tuhan. Kami berdoa, tumbuhkanlah Tuhan. Tumbuhkanlah hati yang memberi di dalam hidup kami. Tumbuhkanlah hati yang haus dan lapar untuk berdoa dan berpuasa. Tumbuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bukan karena upah, tapi kami mau belajar untuk berkata, bersyukur untuk upah yang sudah Tuhan sediakan. Ketika kami memberi, ketika kami berdoa, ketika kami berpuasa, Engkau menjaminnya. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi sandaran hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu dalam Bible Study berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.